بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar kisah atau cerita anak durhaka terhadap orang tua. Di antara mereka ada yang menyiksa orang tuanya, ada yang sampai membunuh, bahkan di antara mereka ada yang tidak memberi makan, menyia-nyiakan, dan yang lainnya. Padahal kalau kita lihat jerih payah orang tua di dalam membesarkan anak sangat-sangat berat, sehingga mereka di dalam prinsipnya membesarkan dan mendidik serta mengasuh anak dianggap belahan hati. Mereka rela lapar di dalam rangka agar anaknya ini bisa makan, rela susah payah yang penting anaknya bisa istirahat, rela tidak tidur agar anak ini tidur, rela dia sakit di dalam rangka untuk supaya anaknya sehat. Semuanya dia lakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, dikorbankan demi untuk anak. Betapa tidak, karena dia memandang seperti apa yang difirmankan oleh Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan suatu perhiasan dunia. Bahkan di antara orang tua ada yang rela tersiksa, ada yang rela masuk penjara demi anak. Subhanallah, hadirin sekalian, satu pengorbanan yang besar, satu pengorbanan yang maha dahsyat, dikorbankan agar anaknya bahagia, agar anaknya memiliki masa depan yang jelas. Rela dia dipenjara, rela dia disiksa, rela kesakitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di antara harta kalian dan anak-anak kalian ada yang menyebabkan fitnah buat kalian. Sehingga hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan Al-Ahna bin Qais. Tatkala ditanya tentang masalah sikapnya terhadap anak, maka beliau menjawab, anak adalah buah hati, belahan jiwa dan tulang punggung. Kita rela terhina bagaikan bumi rela diinjak demi mereka, dan bagaikan langit yang siap menaungi hidup mereka, serta kita siap menjadi senjata pelindung bagi mereka dalam menghadapi mara bahaya. Sesuatu kabulkanlah, dan bila marah cari sesuatu yang menyenangkan hati. Maka mereka akan membalas
kasih sayangmu dan berterima kasih atas setiap pemberianmu. Janganlah kalian merasa berat dan terbebani oleh anakmu, sebab mereka akan mengacuhkan hidupmu dan akan menghendaki kematianmu. Inilah hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, betapa tingginya pengorbanan orang tua kita, betapa dalamnya penderitaan yang dialami di dalam rangka untuk membesarkan kita, di dalam rangka untuk membahagiakan kita. Sehingga tidak layak bagi seorang anak yang tahu sedikit jasa orang tua, yang tahu sedikit penderitaan orang tua di dalam rangka membesarkan anaknya, tidak akan bisa berbuat kecuali dia mengucapkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan kasih sayangilah dia sebagaimana keduanya memberi belas kasih sayang kepadaku di masa aku kecil. Inilah doa yang paling pantas, balasan yang paling pantas, itu pun belum pantas, yang seharusnya dipanjatkan, ditujukan kepada orang tua. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, mengingatkan kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dari ayat ini, antara sikap baik kita kepada Allah berupa ibadah, dengan sikap baik kita kepada orang tua berupa birrul walidain disejajarkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa tingginya nilai orang tua, kedudukan orang tua di hadapan kita, di hadapan anak. Dilanjutkan dengan firman-Nya, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini memberikan satu dorongan kepada kita. Bagaimana dulu orang tua di saat masih segar bugar, masih kuat, terus dan terus mencari rizki, mencari segala sesuatu untuk kita. Maka pada saat dia itu lemah, pada saat dia mulai badan-badannya ini loyo, maka kita seharusnya berbalik berbuat baik kepada dia. Sebagaimana kita kecil dulu lemah, dipelihara dan dibesarkan orang tua, sebaiknya dan selayaknya tatkala orang tua sekarang ini lemah, sekarang ini loyo, tidak berdaya karena membesarkan kita, maka kita harus juga memberikan balik jasa. Dan jangan sekali-kali kita mengucapkan satu ucapan yang buruk, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang mulia. Kenapa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah? Betapapun rendahnya kedudukan orang tua di hadapan anak, betapapun tingginya posisi seorang anak, jabatan seorang anak, tetap orang tua adalah segala-galanya. Orang tua adalah di dalam posisi terhormat, posisi yang mulia. Anak terhina, makanya kita disuruh wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan-ucapan yang mulia, ucapan yang menghargainya, ucapan yang menghormatinya, ucapan yang tidak menyinggung kedua orang tua.
Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Sebetulnya kalau kita lihat, seorang muslim itu tidak boleh memiliki sikap rendah diri. Yang boleh adalah rendah hati. Tetapi karena orang tua memiliki kelebihan, kedudukan yang tidak seperti manusia-manusia biasa, makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengecualikan sikap-sikap yang kita berikan kepadanya. Kita harus memiliki sikap rendah diri dengan disertai penuh kasih sayang di dalam bermuamalah, bergaul, berbicara, dan kita berhadapan dengan orang tua kita. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa orang tua pada masa-masa akhir hayatnya, pada masa-masa tua, membutuhkan pendekatan-pendekatan yang persuasif, pendekatan-pendekatan yang penuh dengan belas kasih sayang dari anak. Yang mungkin saja anak itu sampai pada jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, sehingga orang tua merasa segan. Betapapun seperti itu, anak harus sikap dan bersikap merendah, andap asor, sopan santun, dan berbicara baik kepada orang tua, menghargai orang tua. Yang terakhir, betapapun kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil. Inilah kata-kata akhir yang kita tujukan kepada orang tua. Ucapan terakhir, perbuatan terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua karena besarnya jasa sehingga kita tidak bisa menutupi semuanya. Kita balas, kita tutup, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, memang jasa kedua orang tua saya sangat banyak. Kasih sayang kedua orang tua saya sangat banyak. Belas kasih, sentuhan-sentuhan di masa saya kecil sangat banyak sekali. Itu semuanya tidak bisa saya balas. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan kasih sayangilah dia sebagaimana keduanya memberikan kasih sayang kepadaku pada saat kecil. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan ini saya akan menguraikan secara rinci hak-hak orang tua yang harus diberikan oleh seorang anak. Kita sudah memahami, kita sudah mengerti dan tahu betapa besarnya jasa orang tua kita kepada kita semuanya. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Karena kebodohan inilah banyak kaum muslimin yang terjebak kepada perbuatan durhaka kepada orang tua, tidak menghargai orang tua dan bahkan melecehkannya. Sampai di antara mereka ada orang tuanya yang sudah sekarat, mau meninggal dunia, tetap pun tidak mau lebih berat jabatannya, kerjanya, istrinya daripada orang tuanya. Masya Allah. Makanya di sini, supaya kita di atas kepahaman dan supaya kita menjadi anak yang soleh, anak yang tahu bakti kepada kedua orang tua kita,
Maka fahamilah wahai manusia, fahamilah kaum muslimin, fahamilah wahai anak yang ingin berbuat baik kepada orang tua. Poin-poin di bawah ini. Yang pertama, hak orang tua yang harus kita tunaikan, atau kewajiban anak terhadap orang tua yang pertama adalah ita'atul ummi wal abbi fi kulli syai'in 'adal ma'siyah. Mentaati kedua orang tua, ibu dan bapak, selain di dalam hal-hal yang maksiat. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya baiki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka." Kemudian ditanya lagi, menjawab ummuka, sampai terus ummuka 3 kali, baru abuka. Kenapa hadirin sekalian orang tua perempuan harus lebih kita dahulukan, kita perhatikan? Karena jasa orang tua perempuan lebih banyak. Dari mulai sengsaranya penderitaan hamil, penderitaan menyusui, membesarkan, semuanya tertumpah kepada orang tua perempuan kita. Kecuali di dalam hal-hal maksiat, kita tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sesungguhnya kami berpesan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang tidak ada ilmunya, tidak ada penjelasannya, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Ini. Apalagi kalau sekarang orang tua menyuruh kita untuk sholat, menyuruh menyisihkan harta untuk berzakat, berbuat baik, beramal soleh. Subhanallah. Sangat-sangat disayangkan kalau ada anak yang tidak mendengarkan seruan ajakan orang tua yang mengajak kebaikan. Yang kedua, al-muhafadzatu 'alaiha wa ri'ayatuha bihananin wa lutfin wa khaufin. Menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang dan kelembutan serta takut. Artinya menjaga dan memelihara penuh dengan kasih sayang, jangan sampai kita terbersit. Atau antara yang kita perbuat dengan hati kita itu munafik, ada kemunafikan. Kebencian-kebencian di dalam melayani orang tua kita yang mungkin dia sakit, mungkin jumpuh. Mungkin saja kita harus membersihkan air kencingnya, membersihkan buang hajatnya. Semuanya kita lakukan dengan sukarela, penuh dengan kasih sayang. Karena hal ini tidak bisa menutupi jasa-jasa orang tua. Jadi di sini ada suatu cerita. Pernah Zainul Abidin bin Ali bin Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, dia makan bersama ibunya. Subhanallah. Bagaimana perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan apa yang saya perbuat ini bagian daripada durhaka kepada orang tua. Dia kalau makan bersama orang tuanya, ibunya tidak pernah mendahului. Dia khawatir mungkin saja ada makanan-makanan yang disenangi oleh ibu saya. Saya dului, saya ambil, saya masukkan ke dalam mulut, sementara dia menyenangkan. Maka di sini Allah mengatakan, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu dengan disertai penuh kasih sayang kepada kedua orang tua pada saat menjaganya dan memeliharanya. Sehingga kita akan mendapatkan pahala dan juga bisa menutupi jasa kedua orang tua kita.
Yang ketiganya, kewajiban seorang anak kepada orang tua atau hak orang tua kepada anak. Mukhatabatuhuma biadabin wa dzauqin wa lutfin. Berbicara dengan penuh sopan santun, dengan penuh adab dan kelembutan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita dilarang oleh Allah, wala taqul lahuma uffin, jangan sampai kita itu berbicara uffin. Uffin itu kalimat yang paling rendah, yang dianggap oleh orang tua menyakitkan, itu masuk ke dalam uffin. Cara di dalam bertingkah harusnya hati-hati. Jangan sampai menyakiti orang tua. Di dalam memanggilnya, jangan sampai menyakiti orang tuanya. Subhanallah. Semoga kita terjaga dari itu. Ada di antara anak yang memanggil orang tuanya dengan nama bapaknya telanjang, tidak pakai embel-embel. Ini sama sekali tidak sesuai dengan adab. Itu hak kewajiban kita. Berbicara baik, berbicara penuh sopan santun kepada orang tua adalah bagian daripada birrul walidain yang wajib kita tunaikan. Yang keempatnya, adamu raf'is sawti 'alaihima li ayyi sababin minal asbab. Kita dilarang untuk mengangkat bicara, mengangkat suara apapun sebabnya. Walaupun kita di dalam posisi yang menang, di dalam posisi yang benar, tidak dibenarkan seorang anak mengangkat bicara, mengangkat suara di depan orang tua. Ini merupakan satu kedurhakaan. Kita menyia-nyiakan kewajiban, dan ini termasuk bagian daripada birrul walidain yang wajib kita tunaikan. Tidak mengangkat bicara, tidak bersuara keras, meninggi di depan orang tua kita, apapun sebabnya. Selanjutnya yang nomor 5, tauqiruhuma wa ihtiramuhuma fi kullil munasabat wal awqat. Menghargainya, menghormatinya dalam setiap keadaan. Subhanallah hadirin sekalian, kalau kita mendengar cerita orang yang terjebak di dalam goa, kemudian tawassul kepada Allah, dan tawassul itu dikabulkan, bukankah karena dia di antara mereka itu berbuat baik kepada orang tuanya dengan penuh kehormatan dan menghargai orang tua. Coba kita dengar bagaimana komentarnya seorang yang tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka yang terjebak di dalam goa, berkata, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua, dan saya tidak makan, tidak minum sebelum kedua orang tua saya minum. Bahkan seluruh keluarga saya, istri saya, anak saya tidak makan dan tidak minum sebelum kedua orang tua saya minum. Pada suatu saat, saya pergi agak jauh, kemudian pulang kemalaman. Sebelum saya makan, keluarga makan, dan orang tua saya makan. Ternyata keduanya sudah tertidur lelap. Saya tidak berani membangunkan. Kemudian saya beranjak untuk memerah susu untuk kedua orang tua saya. Kemudian setelah selesai memerah susu, saya tunggu. Ternyata kedua orang tua saya tidak bangun. Saya tunggu, ya Allah, sampai datang fajar. Kemudian dia terbangun. Kemudian keduanya minum. Baru setelah itu saya dan keluarga saya minum. Ya Allah, kalau amalan itu Engkau terima, ya Allah, sebagai amal yang soleh, bukakanlah, singkirkanlah batu yang menghalangi mulut gua itu. Kemudian Allah menyingkirkan. Sampai setinggi itu hadirin sekalian, penghormatan, penghargaan seorang yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang saleh kepada orang tuanya. Sehingga sangat layak buat kita sekarang ini menghargai dan menghormati seperti mereka-mereka yang telah berhasil mengukir birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Yang keenam, taqbilu aydihima 'inda as-sabahi wa 'inda al-masa
wa fi kulli munasabatin tastawjibu dzalika. Mencium kedua tangannya pada saat pagi dan sore atau dalam kesempatan-kesempatan yang baik. Ini merupakan suatu bagian. Kadang-kadang kita melupakan, kadang-kadang kita meremehkan, hadirin sekalian, bahwa mencium kedua orang ini, mencium tangan kedua orang tua kita dengan penuh penghargaan, penghormatan, merupakan bagian daripada birrul walidain dan ibadah. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, mencari pahala dari Allah, insya Allah itu akan berpahala. Maka di sana ada suatu kisah. Ada anak yang setiap mau berangkat kerja mampir ke rumah orang tuanya, mencium kedua tangannya, pulangnya juga begitu terus. Inilah di antara orang-orang yang telah berhasil berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan dan bisa melakukan hal itu. Yang nomor 7, at-tashawur ma'ahuma fi kullil umur wa akhdhu ra'yihima fi kullil a'mal. Bermusyawarah, bertukar pikiran dengan kedua orang tua kita pada saat kita itu ingin beramal, berbuat dan bertindak. Subhanallah, tidak ada satu anak yang baik dan anak yang sukses, menemui kesuksesan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Di dalam setiap amal usahanya, di dalam perbuatannya selalu didasari atas musyawarah dengan kedua orang tuanya. Sehingga di sini Ibnu Taimiyah mengatakan, ma khaba man istashar wa ma nadima wa ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashar. Tidak akan merugi orang-orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang suka bermusyawarah. Apalagi kita bermusyawarah kepada kedua orang tua kita, mungkin saja kalau kita tidak bermusyawarah, tidak tukar pendapat dengan kedua orang tua kita, amalan-amalan usaha-usaha kita ini tidak diridhoi kedua orang tua kita, tidak disenangi kedua orang tua, sehingga menyebabkan orang tua kita ini tidak senang, benci atau murka kepada kita. Padahal ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan kebencian Allah kepada kita tergantung kebencian orang tua kepada kita. Maka hati-hatilah kaum muslimin, hati-hatilah saudaraku. Kalau kalian ingin mendapatkan surga, mengukir surga, maka perhatikan orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan surga di bawah telapak kaki kedua orang tua kita. Pada saat ada seorang yang minta izin ikut serta berjihad kepada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berbuatlah baik kepada orang tua kamu, dan sesungguhnya surga ada di dua telapak kakinya. Berarti kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, suatu hal yang sangat berharga, suatu hal yang sangat mulia pada saat seseorang berusaha dan bekerja, selalu bermusyawarah, selalu minta pendapat ke orang tua kita. Karena di samping itu orang tua ini sudah kenyang makan garam kehidupan, sudah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup. Dengan kita selalu tukar pendapat, bermusyawarah kepada kedua orang tua kita, insya Allah pengalaman-pengalaman hidup orang tua kita dapat dan kita jadikan sebagai studi banding, sebagai pelajaran, sebagai pijakan, sebagai standar ukuran. Yang selanjutnya nomor 8, kewajiban anak kepada orang tua atau hak orang tua pada anak. Wad'uhuma mawdi'at tajalluh amama ad-duyufi wal aghrab. Mendudukkan, menempatkan orang tua di tempat yang terbaik, di tempat yang mulia, di depan tamu atau di depan orang-orang yang terhormat. Jangan sampai
Kaum muslimin dan muslimah, tatkala kita kumpul-kumpul sama orang-orang, sama teman-teman kita, sama tokoh-tokoh, kemudian ada kedua orang tua kita kita pojokin, kita letakkan di tempat yang tidak diketahui orang, tidak terlihat. Bahkan di antara birrul walidain yang wajib, di saat kita kumpul-kumpul bersama orang-orang, bersama tokoh, orang tua kita letakkan pada tempat yang mulia, pada tempat yang terhormat, sebagai penghargaan bahwa saya nyampe pada kedudukan tinggi ini karena orang tua kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, al-iktsaru minad du'a lahuma wal istighfaru daim. Memperbanyak berdoa dan membacakan istighfar selalu dan selalu berdoa dan beristighfar kepada kedua orang tua kita. Terutama memintakan ampun kepada Allah, berdoa kebaikan di dunia dan di akhirat, terutama setelah meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, semuanya terputus kecuali dari tiga: shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiganya adalah waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tidak ada saat-saat seseorang tua membutuhkan doa anak kecuali setelah meninggal dunia. Karena apa? Pada saat kita hidup di dunia dulu, ada di antara tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, di antaranya adalah doaul walidain, doa orang tua kepada kita, doa orang tua kepada anak. Makanya balasannya kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Kita tujukan kepada Allah. Kita sering-sering berdoa, memintakan pengampunan, memintakan rahmat untuk kedua orang tua kita, agar dirahmati, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar perbuatan baik, kebaikan yang kita berikan begitu saja kepada kedua orang tua kita, hadirin sekalian. Lebih daripada itu, merupakan bagian birrul walidain yang wajib. Maka di sini saya anjurkan dan saya mendorong kepada kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, jangan lupa setiap saat pada waktu sholat, pada waktu kita ini memiliki kesempatan selalu dan selalu berdoa baik kepada orang tua dan memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, terutama setelah meninggal dunia. Maka konsep birrul walidain menurut Islam itu tidak hanya semasa orang tua kita hidup, bahkan setelah meninggal dunia kita beramal soleh, bersedekah, haji kita tujukan kepada kedua orang tua kita, termasuk birrul walidain. Kita membaca istighfar, berdoa kepada Allah, kita tujukan kepada keduanya, termasuk birrul walidain. Yang ke-10, adamul khuruj minal bait illa ba'da an ya'zana bidzalika wa ya'mura bihi. Tidak keluar dari rumah, baik itu tujuannya untuk merantau, pergi jihad dan yang lainnya, kecuali setelah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Maka pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah minta izin, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan ikut serta untuk berjihad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu memiliki orang tua?" "Punya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa fihi ma fajahid." Dengan berbuat baik kedua orang tua kamu itu merupakan satu jihad. Maka di sini ulama-ulama menyatakan di antara syarat jihad adalah mendapatkan izin kedua orang tua. Inilah termasuk adab, etika yang lazim, yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, setiap orang mukmin, supaya kita tidak malu. Kita sebagai seorang muslim, ternyata akhlak kita terhadap orang tua memalukan agama lain, memalukan non muslim.
Muamalah kita kepada orang tua buruk. Dan pelayanan-pelayanan kita kepada orang tua kita itu jelek sekali. Selanjutnya yang nomor 11, kewajiban seorang anak kepada orang tua, amalu kulli ma yusabbibu lahum as-sa'adata wal farha wal faraha wal masarrah. Berbuat segala sesuatu yang bisa menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua. Berarti di sini apa saja hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Usahakan setiap langkah kita, usaha kita itu menggembirakan, di samping menggembirakan Allah, menggembirakan, menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Masya Allah hadirin sekalian, tidak ada suatu kehidupan yang berkah tatkala kerja kita, usaha kita ini disenangi oleh Allah dan juga disenangi kedua orang tua kita. Maka bagian dari kewajiban kita kepada orang tua kita adalah bekerja, berusaha yang membuahkan kesenangan dan kebahagiaan kedua orang tua kita. Dan sirah-sirah atau cerita-cerita, kisah-kisah tentang hal ini di kalangan kaum salaf, ulama-ulama salaf dulu sangat banyak sekali. Seperti yang terjadi pada Zainul Abidin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cerita ulama-ulama yang lainnya, bagaimana dia berusaha untuk menyenangkan kedua orang tuanya, bagaimana berusaha mati-matian membahagiakan kedua orang tuanya, sebagaimana sebagai balasan dulu orang tua mati-matian berusaha dengan jerih payahnya untuk membahagiakan dan menyenangkan anaknya. Yang nomor 12, adamu izza'ajihima والتنغيص عليهما إذا كان في راحة أو نوم. Jangan mengganggu, jangan membuat berisik pada saat keduanya istirahat atau tidur. Intinya jangan sampai kita itu mengganggu pada saat makan, pada saat tidur. Jangan sampai ibaratnya orang tua itu makannya terganggu karena kita. Sehingga di sini sampai di dalam hal-hal seperti ini, jangan sampai kita itu pada saat orang tua itu lagi makan keselak gara-gara kita. Jangan sampai orang tua pada saat tidur terganggu gara-gara kita. Pada saat orang tua kita enak-enak duduk istirahat terganggu oleh kita, dan semuanya itu termasuk bagian daripada birrul walidain. Yang nomor 13, adamu tafdhiliz zawjah alaihima bi ayyi wajhin minal wujuh. Tidak boleh kita ini mengutamakan istri, mendahulukan istri, mengalahkan orang tua di dalam segala hal, di dalam segala urusan. Jangan sampai hadirin sekalian kita gara-gara istri, gara-gara anak orang tua kita tersisihkan. Sehingga di sini ada keluhan dari seorang ibu karena putranya lebih mengutamakan ini istrinya. Tidak lain adalah Ummi Thawab Al-Khazaniyah. Dia mengeluhkan tingkah laku anaknya, sikap-sikap anaknya setelah nikah sama seorang wanita dari Romawi, sehingga dia membubuhkan satu tulisan yang indah. Saya mengasuhnya di masa kecil, tatkala masih seperti anak burung, sementara induknya yang menyuapi makanan dan melihat kulitnya yang masih baru tumbuh. Setelah dewasa dia merobek pakaianku dan memukul badanku. Apakah setelah masa tuaku aku harus mengajari etika dan adab? Masya Allah. Suatu hal yang sangat disayangkan, suatu hal yang sangat memilukan kalau orang tua sampai mengeluh seperti itu. Di antara mereka juga ada yang mengeluhkan tentang sikap anaknya. Di antaranya mereka berbicara, yaitu Yahya bin Sa'id mengatakan, semenjak lahir dan masa bayi yang masih kecil aku mengasuhmu wahai anakku. Dan saya selalu berusaha agar engkau menjadi orang yang tinggi dan berkecukupan.
Di malam hari engkau mengeluh, sakit hingga tidak bisa tidur. Keluhan itu membuatku gundah dan ketakutan. Jiwa selalu gelisah memikirkan keselamatan untuk dirimu. Sebab aku tahu setiap jiwa terancam oleh kematian. Inilah hadirin sekalian, bagaimana seorang anak telah dikeluhkan seperti itu. Sehingga di antara mereka berdoa, ya Allah, apa yang harus saya perbuat terhadap anakku yang durhaka? Di masa kecil aku dengan susah payah membesarkannya. Setelah menikah dengan seorang putri Romawi, dia berbuat semena-mena terhadapku. Jadi hadirin sekalian, marilah kita jauhi sikap-sikap yang menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama ibu. Jangan sampai di masa kecil dulu kita dibesarkan dengan penuh penderitaan dan jerih payah, setelah kita tertaut dengan seorang istri melupakan kedua orang tua kita. Yang selanjutnya nomor 14 hadirin sekalian, itharuhuma wa tafdiluhuma fi kulli ma yuhibbanihi. Mengalah dan lebih mengutamakan kedua orang tua di dalam hal-hal yang kita senangi. Di dalam masalah pakaian, di dalam masalah-masalah harta benda, di dalam masalah-masalah keduniaan. Seharusnya kita sering dan banyak mengalah. Lebih mengutamakan orang tua kita. Berapa lama hadirin sekalian orang tua kita bersama kita, kalau kita tidak mengalah di dalam masalah duit, tidak mengalah di dalam masalah pakaian, tidak mengalah di dalam masalah-masalah hal yang lainnya yang sifatnya buat kesenangan kedua orang tua kita. Pada saat kita bisa menyenangkan kedua orang tua kita, umurnya tidak lama hadirin sekalian. Mungkin 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Kenapa kita harus bakhil? Kenapa kita harus bersikeras, tidak mau mengalah terhadap hal-hal yang disenangi oleh kedua orang tua kita? Jadi, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kalau kita bisa mengalah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, sementara kita tidak bisa mengalah di dalam hal-hal yang sifatnya dunia, apalagi kepada orang tua kita, naif, aib hadirin sekalian, bukan pertanda sebagai anak yang soleh, yang bisa melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua. Yang 14, al-musara'atu ila nidaihima wa talbiyatu talabatihima biqadaril imkan. Cepat memenuhi panggilan, cepat memenuhi apa-apa atau permintaan-permintaan orang tua. Pada saat orang tua meminta, pada saat orang tua memanggil, sebatas kemampuan, sebatas hal-hal yang kita bisa, sebisa mungkin. Kalau kita bisa memenuhi panggilan dengan segera 2 hari, jangan sampai 3 hari. Kalau kita bisa memenuhi permintaan 3 hari, jangan sampai 5 hari. Itulah pertanda segera. Bahkan kalau beliau meminta 10 hari, kalau kita bisa 7 hari, itu lebih baik. Kalau dia memanggil kita dari kejauhan, nilfon atau yang lainnya, dalam jangka 15 hari sudah ada di rumah, kalau bisa 10 hari, itu lebih baik hadirin sekalian. Subhanallah, ada di antara orang yang saat ini menerawang pandangannya sangat jauh sekali. Pada saat-saat bahagia, pada saat-saat Idul Fitri dan Idul Adha, melamun, mata menerawang, mengandai-andai seandainya orang tua saya saat ini masih hidup, saya akan membelikan pakaian seperti ini. Kalau seandainya kedua orang tua saya masih hidup, saya akan memberikan uang segini. Kalau seandainya dan seandainya dan seterus seandainya, bahkan meneteskan air mata pada saat di situ orang tuanya sudah tiada dan sudah dikubur.
mata menangis, air mata meleleh. Tidak ada yang bisa diperbuat kecuali cucuran air mata. Betapa indahnya hadirin sekalian, pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, atau pada saat bahagia, masih ada kedua orang tua, masih ada yang dijenguk dan masih ada yang disilaturahmihi, datang kepada orang tua kita, menumpahkan kegembiraan, menumpahkan rasa-rasa berbunga, dan semuanya seakan-akan ditujukan kepada kedua orang tua. Kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh kegembiraan. Pada saat seorang anak bisa menumpahkan kegembiraan, keberhasilan di hadapan orang tua, wahai bapakku, alhamdulillah, saya sudah sukses kerja saya. Alhamdulillah, saya sekarang menjadi orang yang bahagia. Alhamdulillah dan alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian sungkem yang disertai dengan permintaan maaf dan menyesali perbuatan-perbuatan masa lalu. Nomor 16, al-wafa'u lahuma wal istighfaru 'inda mautihima. Setia dan memintakan pengampunan kepada Allah pada saat beliau meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada saat-saat orang tua paling membutuhkan doa kita, membutuhkan kesetiaan kita, membutuhkan permintaan maaf, kecuali pada saat dia menjelang nazar atau meninggal dunia. Maka seorang anak diharuskan untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah, mengajukan permohonan ampunan untuk kedua orang tuanya, agar kedua orang tuanya diampuninya, agar kedua orang tuanya diberikan belas kasih sayang yang penuh di akhirat nanti. Inilah sikap yang terbaik. Sehingga kalau sudah seorang anak bisa menunaikan poin-poin di atas tadi, dan yang saya sebutkan tadi tidak semuanya, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Akan tetapi apa-apa yang saya sebutkan tadi semoga sebagai patokan, sebagai pijakan, sebagai ukuran bagi seorang anak yang ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, karena pentingnya kedudukan birrul walidain dan bahayanya uququl walidain, pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan bahayanya durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang terbaik, beliau menjawab di antara jawabannya itu adalah birrul walidain. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Thalathatun harramallahu tabaraka wa ta'ala 'alaihimul jannah. Mudminul khamri wal 'aquli walidayhi wad-dayyusul ladzi yukirrul khabtha fi ahlihi." Yang artinya, 3 orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Yang pertama adalah pecandu khamr, pecandu narkoba, pecandu minuman keras, obat-obat terlarang. Yang keduanya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, yang menyakiti orang tua. Yang ketiganya adalah dayyus, yaitu orang yang tidak mau tahu terhadap keburukan, kejahatan yang ada di keluarga. Tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa untuk membenci kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam keluarganya. Inilah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diharamkan untuk masuk surga. Berarti mari kita bersama-sama memulai hidup baru lagi. Kalau yang sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, hendaklah meningkatkannya. Dan kalau sekarang ini masih kurang, mari kita tingkatkan. Dan yang belum, mari kita sadari dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menjelaskan tentang hak-hak orang tua atas anak, atau kewajiban anak terhadap orang tua, dan setelah kita jelaskan panjang lebar secara detail, semoga kita bisa mengamalkan.
Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah hak-hak anak atas orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak. Di dalam konsep hak selalu berimbang dengan kewajiban. Kalau ada orang menuntut hak, seharusnya dia juga rajin menunaikan kewajiban. Sebagaimana orang yang sekarang ini selalu menunaikan hak, suatu saat dia akan menunaikan hak-haknya dengan sendirinya. Maka di sini di antara hak-hak anak atas orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak, nomor satu, as-sa'yu liz-zawaji min imra'atin sholihatin dzati dinin. Mencarikan jodoh yang baik. Kalau anak kita itu perempuan, kita carikan laki-laki yang soleh, laki-laki yang berakhlak mulia, yang memiliki agama. Kalau anak kita ini laki-laki, kita carikan wanita yang solihah. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wa illam taf'alu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian wahai wali-wali wanita, seorang laki-laki yang telah kau ridhoi, kau senangi akhlak dan agamanya, nikahkanlah. Kalau tidak engkau nikahkan, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat di muka bumi ini. Maka di sini hadirin sekalian, proses memilih jodoh berarti kita itu menunaikan hak anak. Memilihkan seorang ibu yang baik adalah bagian daripada menunaikan kewajiban kita kepada anak kita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, takhayyaru linutafikum fankihul akiffa wankihu ilaihim. Artinya, pilihlah tempat-tempat untuk air manimu dan menikahilah wanita-wanita yang sederajat dengan, artinya di sini sederajat akhlaknya, sederajat moralnya, agamanya, sehingga kita tidak mengecewakan anak-anak kita, sehingga nantinya anak-anak kita dididik oleh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah, bukan wanita-wanita yang rusak dan merusak anak kita. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Wa min awwali haqqil walad ay yantaqiya al-walid ummahu wa yatakhayyar al-jamilata asy-syarifata ad-diniyata al-'afifata al-'aqilah al-mardiyah fi akhlaqiha al-mujarrabah bi husnil aqli al-muwatiyah li zawjiha fi ahwaliha." Artinya, hak yang pertama kali yang harus ditunaikan oleh orang tua untuk anaknya adalah memilihkan ibu. Ibu-ibunya yang baik, yang mulia, yang beragama, yang suci harga dirinya, serta berakal dan akhlaknya mulia. Dan selalu memiliki sifat-sifat logikanya baik, kemudian taat kepada suaminya. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga di sini Imam Al-Mawardi mengatakan, min huquqil walad ikhtiyaruz zaujati salihah. Termasuk hak anak atas orang tua adalah memilihkan ibu yang salihah untuknya. Sehingga di sini kita harus benar-benar mempersiapkan ibu untuk anak-anak kita. Karena ibu adalah laksana madrasah, laksana sekolahan, sebagaimana yang dikatakan penyair, al-ummu madrasatun in a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah laksana sekolahan. Kalau engkau persiapkan dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan bangsa yang penuh dengan nilai-nilai moral dan akhlak mulia.
Hak yang kedua, bina'ul baitil muslim fil hayyil muslim. Membangunkan rumah di tengah lingkungan yang baik, rumah tangga yang Islami. Berarti di sini di antara kewajiban orang tua kepada anak adalah membuatkan suatu rumah yang Islami di tengah lingkungan yang Islami dan masyarakat yang Islami. Maka tidak salah di dalam suatu kata pepatah mengatakan bahwa al-jaru qabla ad-dar, tetangga dulu sebelum rumah, lingkungan dulu sebelum kita mencari rumah. Karena itu nanti mempengaruhi pendidikan anak kita. Karena anak itu bisa terpengaruh lewat keluarganya, lingkungannya, atau sekolahnya. Kalau lingkungan baik, keluarga baik, sekolahnya baik, insya Allah anak ini akan besar, tumbuh menjadi orang-orang yang soleh dan baik. Yang ketiganya, wajiban orang tua yang harus ditunaikan untuk anaknya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam bergaul dan di dalam bercampur, terutama pada saat bersetubuh. Jangan sampai kita melupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena di sini syaitan berusaha sungguh untuk menjerat dan menyesatkan anak Adam. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa pada saat kita ingin bercampur dengan istri kita. Di antara doa itu adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana faqada bainahuma waladun lam yadurruhu." Yang artinya, jika di antara kalian mendatangi keluarganya alias bercampur, kemudian membaca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana, kemudian kalau ditakdirkan jadi anak, maka tidak dibahayakan oleh sesuatu. Di sini Ibnu Daqiq Al-Aid menyatakan tidak dibahayakan agamanya. Artinya, kalau seandainya anak ini ditakdirkan terlahir ke dunia, maka agama anak tersebut tidak diganggu oleh syaitan, tidak dibahayakan oleh syaitan. Bahkan Imam Ad-Dawudi juga mengatakan dia tidak akan terfitnah di dalam agamanya sehingga menyeberang kepada agama kekufuran. Jadi kita harus membiasakan doa-doa seperti ini agar anak kita diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutarakan tentang sifat-sifat syaitan yang selalu menggoda manusia, wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Jadi dia selalu menggoda di dalam masalah hartanya, anaknya, dan dia selalu menakut-nakutinya, dan apa-apa yang ditakuti oleh syaitan hanyalah suatu tipuan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah ittiba'us sunnah fi istiqbalil maut. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam menyambut kedatangan anak. Dari mulai kita azankan di kupingnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Rafi', qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salat. Yang artinya dari Abu Rafi' berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan di kupingnya Hasan bin Ali tatkala Fatimah melahirkannya dengan adzan salat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ketahuilah adzan di kuping anak pada saat lahir merupakan suatu hal yang tidak aneh, karena bisa memberikan pengaruh-pengaruh
Sebab azan itu kalimat-kalimatnya mungkin saja masuk ke dalam hati si anak itu. Di antaranya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita menyambut kelahiran anak, tahnik, mengunyahkan kurma atau manis-manisan ke mulut si bayi itu. Atau menyembelih akikah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqiqatu haqqun 'anil gulami syatani mutakafiatani wa 'anil jariyati syatun. Akikah itu merupakan satu hak anak. Untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Di antaranya juga memberikan nama-nama anak yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, tasammau bi asma'il anbiya wa abul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Berilah kalian nama untuk diri kalian dengan nama-nama para nabi. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur adalah Haris dan Hammam. Dan nama yang paling buruk adalah Harbun wa Murrah. Ini karena Harbun itu suka perang, Murrah itu artinya pahit. Bahkan setan iblis itu memiliki lakab Abu Murrah. Makanya dibenci nama ini. Selanjutnya yang nomor 5, kewajiban orang tua terhadap anak. Tidak boleh membenci anak perempuan. Tidak boleh membenci anak perempuan. Seharusnya orang tua bersikap sama. Tatkala bisa gembira dengan lahirnya anak laki-laki, orang tua harus juga gembira sama gembiranya tatkala anak perempuan lahir. Dan tidak boleh membeda-bedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, memberikan satu kabar gembira bagi orang yang senang terhadap anak perempuan. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn al-Juhaini, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kanat lahu thalathu banatin fasabara alaihinna فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat di dalam Sahihul Jami'. Dari Uqbah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah 3 anak perempuan, kemudian sabar atasnya, memberi makan, memberi minum, pakaian dari usaha-usahanya, maka dia suatu saat nanti akan menjadi penghalang, menjadi hijab dari api neraka di hari kiamat. Subhanallah, hadirin sekalian. Sehingga orang yang memiliki kefahaman terhadap agama, dia lebih senang terhadap anak perempuan daripada laki-laki. Paling tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya keduanya sama. Kalau kita didik dan kita arahkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari pendidikan dan pengarahan itu. Bukankah hadirin sekalian, kita terlahir dari perut seorang perempuan. Kita ini hidup terwujud di dunia ini sebab gara-gara perempuan. Maka tidak layak kita itu benci terhadap perempuan atau anak perempuan. Yang keenamnya, hendaknya orang tua memilihkan nama-nama baik kepada anaknya, baik laki ataupun perempuan, yang sudah saya singgung-singgung tadi. Dan dalilnya sudah saya sebutkan. Dan nama yang terbaik di hadapan Allah adalah Abdurrahman dan Abdullah. Serta yang paling jujur adalah Haris dan Hammam. Dan yang paling buruk adalah Harbun wa Murrah. Intinya jangan sampai kita itu memberikan nama-nama tidak baik buat anak kita.
Karena kalau anak ini dipanggil dengan panggilan yang tidak baik, yang ngenes, yang gak enak juga kita, orang tua juga. Makanya berilah nama-nama yang baik. Yang ketujuhnya, di antara kewajiban orang tua atau hak anak atas orang tua adalah mengkhitannya baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk perempuan wajib, laki-laki sunnah. Karena khitan ini termasuk sunanul fitrah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, al-istihdad wal khitan wa qassu syarib wa natful ibit wa taqlimul adfar. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perkara termasuk bagian daripada fitrah. Yang pertama adalah menghilangkan bulu kemaluan, yang keduanya adalah khitan, yang ketiganya adalah menyukur kumis, yang ketiganya adalah mencabuti bulu ketiak, yang keempatnya bulu ketiak, yang kelimanya adalah memotong kuku. Jadi khitan merupakan suatu ajaran yang bersih. Ajaran untuk mendidik anak kita senang kebersihan. Kita arahkan sejak dini untuk cinta kebersihan. Bukan prinsip-prinsip kebersihan ini hanya ditorehkan di dalam tulisan-tulisan saja, akan tetapi kita tanamkan benar-benar di dalam kehidupan keseharian mereka, sampai di dalam hal-hal yang kecil pun. Maka khitan ini merupakan satu awal sinyal bagaimana indahnya Islam di dalam kepribadian seorang muslim itu. Pada dasarnya Islam, agama Islam adalah cinta kebersihan. Mau salat disuruh bersih, mau apa saja harus bersih. Sampai khitan ini merupakan satu syiar kebersihan yang paling abadi, yang terukir indah di dalam kehidupan setiap kaum muslimin dan pribadi kaum muslimin. Nomor 8. Di antara hak anak atas orang tua adalah seorang anak berhak untuk mendapatkan susuan yang dari ibu-ibu yang baik. Lebih utamanya seorang ibu ini menyusui sendiri, karena air susu seorang ibu ini lebih cocok kepada anak, lebih cocok dengan tabiat anak, dengan badan anak itu, kebutuhan anak itu. Sehingga kalau bisa seorang ibu jangan sampai menyusukan anak ini kepada orang lain. Kalau toh seandainya terpaksa karena ibunya tidak bisa memberikan air susu atau sakit atau yang lainnya, maka hendaklah kalau menyusukan kepada orang lain memilih wanita yang salihah. Jangan sampai kita serahkan anak kita disusui oleh orang yang suka makan haram, karena air susu yang minum anak kita ini nanti dari saripati makanan-makanan yang haram. Dan kalau sudah anak ini terbiasa, tulangnya, darahnya, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lah yang paling berhak. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Mana saja yang daging itu tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka neraka lebih berhak untuk mengenyamnya. Neraka yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Yang nomor 9, hak anak atas orang tua yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah mengajari anak tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Mengajari anak kita tentang bagaimana anak ini supaya faham terhadap kitabullah, cinta terhadap Al-Quran, senang terhadap Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Maka orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak dari mulai membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, atau nanti sampai mempraktekkan Al-Quran, sehingga kehidupan anak ini benar-benar Quran. Jangan sampai kita ini menjauhkan anak kita dari Al-Quran, dari kitabullah dengan alasan-alasan yang kecil, dengan alasan-alasan dibuat-buat. Karena sibuk belajar matematika, karena sibuk belajar PR sekolahan,
menyelesaikan PR-PR yang diberikan guru-guru umum, sementara kita melupakan pendidikan Al-Quran anak kita, satu alasan yang tidak bisa diterima. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, lebih baik anak kita tahu dari kitabullah, isi kitabullah, membaca kitabullah, daripada anak kita ini pintar matematika, pintar kimia, fisika, dan menguasai bahasa-bahasa yang lain. Lebih baik anak kita menguasai bahasa Al-Quran daripada bahasa Inggris. Lebih baik anak kita menguasai bahasa Al-Quran daripada bahasa Prancis dan yang lainnya. Karena itu semuanya adalah dunia, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hak manusia, sementara kitabullah adalah ilmu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul walad 'alal walid ay yu'allimahul kitaba was sibahata wa alla yarzuqahu illa thayyiba." Termasuk hak anak atas orang tua adalah mengajari Al-Quran, mengajari renang, dan tidak memberi rizki kecuali dari yang halal dan thayyibah. Yang nomor 10 hadirin sekalian, kewajiban orang tua atau hak anak atas orang tua adalah hendaknya ibu mengasuh dengan baik, hendaknya ibunya ini mengasuh dengan baik, membimbing dengan baik, memelihara dengan baik. Jangan sampai diserahkan kepada pembantu. Kaum muslimin perlu diketahui bahwa sebaik-baik pembantu tidak akan seperti ibu. Secakap-cakapnya pembantu tidak akan memiliki kasih sayang seperti ibu. Ketahuilah, pembantu itu hanya sekedar menunaikan tugas, setelah itu mendapatkan duit sudah. Tetapi kalau ibu mencurahkan benar-benar kasih sayang, kelembutannya dan sentuhannya, ini yang diperlukan oleh anak. Pertumbuhan psikologi anak, pertumbuhan pribadi jati diri seorang anak itu ditentukan oleh ini. Kelembutan kasih sayang orang tua, terutama ibu, sejak kecil. Jangan sampai kita itu cari duit ke sana sini, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sementara anak menjadi korban, pendidikan anak menjadi terlantar, anak tidak terasuh dengan baik, sehingga anak kita nanti menyengsarakan di akhir kita, menghabiskan harta yang kita cari mati-matian itu. Selanjutnya yang nomor 11, kita harus mengajari anak kita pintar berenang, pintar naik kuda, dan memanah. Dan inilah yang dulu diajarkan oleh sahabat-sahabat kepada anak-anaknya, agar dia pintar agar dia bisa nanti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita didik anak kita dengan pendidikan olahraga kejasmanian ini, tujuan utama tidak lain agar anak ini memiliki keberanian, memiliki keberanian pada saat dia nanti dipanggil jihad oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwallah. Persiapkan segala kekuatan, baik itu berupa latihan kuda, memanah, dan yang lainnya, untuk menakut-nakuti musuh. Maka kalau anak kita ini kokoh badannya, baik badannya, terlatih memegang senjata, memanah, naik kuda, insya Allah dia akan terdepan nanti membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 12, alla yarzuqahu illa tayyiban minal kasbil halal. Tidaklah kita itu memberikan makan kepada anak kita kecuali dari rizki yang baik, dari pekerjaan-pekerjaan yang terpuji. Jangan sampai kita terlalu memperhatikan jasmani anak kita, kepengin ini, kepengin itu, tapi melupakan semuanya, melupakan aturan halal haram tidak diperhatikan, sehingga anak kita memakan harta yang haram. Subhanallah hadirin sekalian. Maka tidak ada suatu keburukan yang paling buruk diberikan kepada anak tatkala orang tua ini bekerja dengan mengambil harta yang haram, mengambil harta yang tidak benar dengan kerja yang tidak benar untuk anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'a 'ala 'iyalihi min hillihi fa huwa kal mujahid fi sabilillah.
Wa man talaba ad-dunya halalan fi 'afafin kana fi darajati syuhada. Yang artinya barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara-cara yang halal, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa yang mencari dunia dengan cara-cara yang halal, menghindari yang haram, maka dia nyampe pada derajat orang-orang mati syahid. Masya Allah, suatu tingkatan yang tinggi dan satu langkah-langkah yang terpuji. Susah payah, rela untuk menderita dalam rangka mencari harta yang halal untuk masa depan anak-anaknya. Yang ke-13, hak anak atas orang tua. Hendaknya orang tua mengajari anak itu sholat. Jangan sampai orang tua pandai mengajari anaknya silat, sholatnya nggak tahu. Maka sering saya katakan di mana-mana, ajarilah anakmu sholat sebelum silat, supaya kamu nanti beruntung akhirnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati li sab'in wadribu 'alaiha li 'ashrin." Perintahlah anakmu untuk mengerjakan salat pada umur 7 tahun dan pukullah kalau dia itu tidak mau salat pada umur 10 tahun. Kenapa hadirin sekalian? Di sini tidak lain rahasianya adalah masalah pendidikan. Kalau kita lihat umur 7 tahun itu belum wajib melakukan sholat. Tetapi dampak pendidikan, kalau kita tidak berhasil memukul anak umur 10 tahun untuk sholat, maka kita akan gagal memukulnya di umur 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Bahkan kita nanti mungkin dipukul oleh anak kita tatkala kita ngomong memerintahkan tentang masalah sholat di umur 30 tahun. Maka tidak ada kewajiban di atas kewajiban di usia dini anak atas orang tua, bahwa orang tua berkewajiban mendidik, mengarahkan agar anak ini terbiasa untuk melakukan sholat, senang melakukan sholat terutama di masjid. Jadi orang tua ini memiliki kewajiban untuk bagaimana anak ini senang masjid, senang sholat. Bahkan kalau kita mendapati anak kita ya, bolak-balik ke masjid, sering ke masjid, senangnya duduk-duduk di masjid, merupakan tanda kebaikan anak tersebut. Karena di antara orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan adalah orang yang selalu hatinya tertaut dengan masjid. Makanya mari kita didik anak kita seperti itu. Sejak awal, sejak dini, cinta terhadap sholat. Yang nomor 14, ayyudarribahu 'ala shaumi mundus sabi'ah. Hendaknya anak kita biasakan, kita didik, kita arahkan untuk berpuasa. Terbiasa berpuasa sejak kecil. Kita latih. Karena sesuatu yang bisa itu karena terbiasa. Kita bisa naik sepeda motor karena terbiasa naik sepeda motor. Kita bisa sepak bola karena terbiasa sepak bola. Kita bisa badminton atau yang lainnya karena terbiasa melakukan itu. Anak ini bisa sholat, bisa puasa, dan yang lainnya karena terbiasa melakukan itu. Makanya sejak dini, sejak umur kecil, anak ini kita latih untuk sholat. Ini puasa. Bahkan di antara para sahabat, ada yang melatih anaknya untuk bisa mengikuti puasa itu dikasih mainan-mainan seperti makanan. Pada saat dia itu kelaparan menangis ditunjukkan, dilupakan dengan mainan-mainan itu agar dia berpuasa. Ini adalah latihan. Makanya di sini di dalam rangka melatih anak untuk puasa, kita ajak puasa. Walaupun nanti jam 9 sudah buka, atau jam 10, besoknya jam 11, besoknya tengah hari, ini minggu kedua, minggu ketiga, atau nanti sampai penuh. Ini di dalam rangka pendidikan anak untuk terlatih dan terbiasa puasa. Kalau tidak seperti itu, nanti akan keberatan dia. Di samping itu hadirin sekalian, kaum muslimin, kita akan mendapatkan pahala dari puasa anak kita itu. Kalau puasanya itu sempurna. Sehingga di sini melatih anak kita
untuk terbiasa puasa merupakan bagian dari kewajiban orang tua atas anak. Yang nomor 15, ayyakuna alwalidani qudwatan hasanatan li atfalihima fil bait wa kharijihi. Hendaknya orang tua itu menjadi contoh, menjadi figur panutan bagi seorang anak di rumah dan di luar rumah. Jadi termasuk kewajiban orang tua adalah memberikan contoh-contoh baik kepada anak. Jangan sampai kita itu hanya pandai memerintahkan, menyuruh, melarang, tetapi tidak pandai memberikan contoh. Anak apalagi usia kecil, itu tidak perlu kita perintah, kita larang. Yang penting contoh. Karena anak itu akan terbiasa dengan apa yang dilihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ini terbiasa berbuat buruk, berperangai buruk, otomatis anak ini dilarang apapun juga akan meniru bapaknya. Makanya sekarang ini kalau orang tuanya terbiasa tidak sholat, tidak puasa, biarpun anaknya ini diperintah, dikepuk untuk sholat, untuk puasa, tetap aja dia akan kembali melihat bapaknya, melihat ibunya. Maka seharusnya orang tua memberikan contoh-contoh baik, perangai-perangai baik, akhlakul karimah di dalam rumah dan di luar rumah. Dari mulai tutur katanya, tingkah lakunya, ya. Ini kita harus memberikan contoh kepada anak kita, agar anak kita ini nanti menjadi orang-orang yang dicetak untuk kebaikan. Karena cetakan akhlak anak ini tergantung sekarang apa yang ditampilkan orang tua ini. Kalau tampilan orang tua ini baik, maka anak itu akan tercetak dengan baik. Kalau tampilan orang tua ini buruk, maka akan tercetak juga buruk. Maka pendidikan yang baik di dalam ini bagi anak bukan pendidikan melarang dan menyuruh, tetapi pendidikan yang baik buat anak adalah memberikan contoh. Di sini dilarang kita berkata-kata kotor, berkata buruk, berbuat buruk, bahkan jangan sampai kedua orang tua ini memperlihatkan pertengkaran suami istri di depan anak. Karena ini akan memberikan satu efek yang tidak baik. Yang selanjutnya nomor 16, ayyu'allimahu adabal isti'dzan wa sairil adabil istima'i. Orang tua wajib mengajari etika-etika kepada anak. Etika di dalam minta izin, bagaimana masuk keluar rumah orang, masuk keluar rumah kita ini, kamar kita, ini semuanya ada tata keramanya, ada etikanya. Bagaimana anak ini harus bergaul di tengah masyarakat. Etika-etika di keluarga, di rumah tangga, di masyarakat, di lingkungan ini harus kita ajarkan sejak dini. Bagaimana bersikap kepada orang lain, bagaimana bersikap kepada orang tua, kepada temannya, kepada kakaknya atau adiknya. Ini kalau tidak ditanamkan sejak dini, maka anak suatu saat akan hidup tanpa terikat oleh etika dan adab, cenderung tidak bermoral. Maka ini merupakan bagian kewajiban orang tua. Bagaimana mengarahkan etika, adab, sehingga anak ini benar-benar beradab dan bermoral, terpuji di rumah tangga, di lingkungan, di rumah, di masyarakat, di mana saja menjadi orang yang terpuji, karena terbiasa melakukan akhlak-akhlak yang terpuji. Terutama kita tanamkan akhlak-akhlak kejujuran, adab-adab bagaimana jujur di dalam tutur kata, ini etika. Makanya di sini kita tanamkan kepada anak kita tentang masalah bagaimana hukumnya minta izin masuk ke rumah orang, dari mulai mengucapkan salam, mengetok pintu, terus kemudian kalau memang tidak ketemu ngetok 3 kali disuruh pulang. Ini kita tanamkan. Jangan sampai kita itu ngintip, ya, dan yang lainnya. Jangan sampai anak itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang nomor 17, kewajiban bapak kepada ini anaknya memilihkan teman gaul yang baik. Karena almar'u ala dini khalilihi, katanya Rasulullah, orang itu tergantung agama temannya. Maka tatkala orang tua salah pilih di dalam memilih teman gaul anaknya, maka di saat itu berarti dia itu merusak anaknya secara langsung atau tidak langsung. Maka orang tua harus teliti, harus cermat di dalam memilih teman-teman ini, mengawasi teman-teman anaknya. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman.
Jangan sampai nanti anak-anak kita kotor, anak-anak kita buruk, kita sudah didik payah-payah dengan pendidikan yang baik dan ketat, dirusak oleh teman. Karena teman ini sangat berbahaya. Teman itu bagaikan racun. Teman itu bagaikan api. Dan anak kita itu bagaikan bensin. Kalau sekarang teman kita itu buruk, jahat, maka anak kita akan ikut jahat pula. Atau paling tidak tertuduh sebagai orang yang jahat. Kalau temannya pendusta, tertuduh sebagai orang pendusta. Kalau temannya ini peranginya buruk, tertuduh peranginya buruk. Mencuri, ya tertuduh mencuri, dan yang seterusnya. Ini kewajiban yang harus kita perhatikan. Maka di sini orang tua harus memperhatikan teman gaul anak di lingkungan, di masyarakat, di sekolahan, di mana saja. Karena ini bagian daripada kita mendidik anak kita. Yang ke-18, kewajiban orang tua kepada anak adalah mengasuh, memelihara, menjaga, memberikan nafkah pada saat-saat sebelum balik. Ini kita harus perhatikan. Artinya orang tua ini harus mengkader, melatih anaknya untuk bisa hidup mandiri. Jadi dibina. Dari mulai dikasih makan, dikasih pakaian, dilindunginya, disekolahkan. Ini bagian daripada kewajiban orang tua sampai umur balik. Kalau laki-laki sampai umur balik, kalau perempuan sampai menikah. Ini batas kewajiban orang tua di dalam memberikan hak anak, khususnya hak nafkah. Kalau memang bisa orang tua kaya, anak ini tidak punya, menikah juga kita biayai, dibantu sampai dia itu mapan, sampai dia itu bisa mandiri. Karena apapun dia ini adalah anak kita. Baiknya nanti akan juga kembali kepada kita, buruknya juga akan kembali kepada kita, pujian akan kembali kepada kita, celaan juga akan kembali kepada kita. Maka di sini kita harus memperhatikan anak sampai dia balik, kalau perempuan sampai menikah, supaya mandiri di dalam kehidupannya ini. Soalnya kita tidak ingin kan memiliki anak yang meminta-minta, menjadi beban orang lain, menjadi tanggungan orang lain, sehingga terlantar kehidupannya gara-gara kita teledor mengarahkannya. Maka orang tua tidak hanya dituntut untuk pandai memberikan duit, tetapi dituntut juga pandai bagaimana mengajarkan anaknya itu bisa cari duit. Orang tua tidak hanya dituntut bagaimana anaknya itu hidup, tapi juga dituntut bagaimana anaknya itu bisa mendapatkan cara-cara untuk hidup. Sehingga anak ini tidak cengeng menghadapi seluruh masalah-masalah itu, punya kuncinya, punya solusinya. Yang selanjutnya, hadirin sekalian, hak anak atas orang tua adalah hendaknya orang tua itu bersikap adil, tidak mengutamakan salah satunya, tidak pilih kasih. Subhanallah, hadirin sekalian, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nu'man bin Bashir menceritakan, pernah saya bersama bapak saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapak saya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya memberikan sesuatu kepada An-Nu'man." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu memberikan semuanya kepada anak-anakmu itu?" "Tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembalikan. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak-kamu. Jangan sampai kita pilih kasih, jangan sampai kita itu zalim kepada salah satu anak kita. Apalagi laki-laki dengan perempuan kita membeda-bedakan. Makanya pernah satu cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah duduk-duduk sama salah satu sahabatnya. Kemudian sahabat ini punya anak laki-laki datang, kemudian di pangkunya. Setelah itu datang anak perempuan diletakkan di lantai. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya kalau laki-lakinya diletakkan di sebelah pahanya, dan yang perempuan di sebelah pahanya. Dua-duanya di pahanya, didudukkan sama. Kemudian sahabat itu melakukan.
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari supaya kita ini berbuat adil kepada anak kita sampai di dalam cara atau tempat mendudukkan. Ada sahabat yang tadi itu, yang satunya perempuan, mentang-mentang perempuan didudukkan di lantai, yang laki-laki didudukkan di pahanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, kenapa kalau dua-duanya itu di pangkuan itu, yang satunya di sebelah paha, yang satunya di sebelah paha lain. Subhanallah. Satu ajaran yang penuh dengan nilai-nilai keadilan. Bukan adil di dalam masalah kehidupan masyarakat bernegara saja, tapi adil di dalam masalah memberikan hak-hak anak kita, memberikan pemberian-pemberian kepada anak kita, sampai di dalam masalah duduk diperingatkan dan diajari oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 20, hendaknya kita berusaha untuk mencarikan jodoh dengan orang-orang yang soleh, yang tadi sudah kita bahas. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini tidak hanya berusaha untuk mencarikan, tetapi membantu sampai dia itu dapat, sampai dia nikah. Kita keluarkan biaya kalau perlu di dalam rangka suksesnya anak kita di dalam meniti kehidupan ini, membina rumah tangga yang sakinah, membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islam, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kalau baik kita juga akan mendapatkannya. Betapa pedih dan sedihnya kalau seorang tua melihat anak terlantar, terlonta-lonta, kehidupannya berantakan karena mendapatkan suami atau istri yang tidak solihah. Demikianlah kajian kali ini, dan kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.